sini kita melihat JIS, stadion kita yang sangat bagus ini. Namun kita evaluasi kira-kira, nah kalau nanti diperiksa atau dievaluasi FIFA. Ya, nggak perlu ketua umum komentar-komentar soal stadion itu loh. Suruh aja direktur teknik atau apa, nggak perlu. Karena sepak bola adalah alat persatuan bangsa, bukan alat pecah belah bangsa. Ini didirikan tahun 30 PSSI, sampai sekarang, mohon maaf Arya, saya termasuk pernah jadi pengurus, tapi prestasi yang berhasil secara global itu belum ada. Niatnya apa? Drama. Bahwa JIS ini tidak layak standar FIFA. Gua renovasi, gua lah yang bangun ini jadi bagus, gua lah yang bikin JIS itu jadi hebat. Ada latar belakang dirinya untuk apa? Untuk 2024 nanti, saya kira itu. Aku serius, bukan kita ngada-ngada ya, tapi memang bus yang biasa dipakai. Tapi udahlah, saya di sini PSSI, makanya kadang-kadang susah gitu ya. Makanya, tapi nggak apa-apa lah, udah. Selama ini stadion yang disebut-sebut sebagai termegah yang pernah yang diadakan atau didirikan di Indonesia, ternyata menurut Menteri Basuki begitu banyak kelemahannya. Bahkan rumputnya pun tidak layak atau tidak standar FIFA. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Mahendra Sinulinga yang juga staf khusus 3 BUMN, benar-benar dikuliti oleh 3 dari 7 narasumber dalam program Indonesia Lawyers Club atau ILC, yang ditayangkan langsung di channel YouTube ILC, Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023 petang. Ketiga narasumber ini adalah pengamat sepak bola, Tommy Welly, Geis Khalifa sebagai juru bicara Anies Rashid Baswedan, dan anggota Komite Etika FIFA periode tahun 2004 sampai tahun 2008, Dali Tahir. Dipandu oleh Karni Ilyas yang juga Direktur Pemberitaan TV One. Acara tersebut berjudul Jakarta International Stadium tak sesuai dengan standar FIFA. Judul ini mengacu dari pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Stadion yang dibangun oleh Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 sampai tahun 2014, Anies Rashid Baswedan, disebut oleh 2 petinggi di ring 1 Presiden Joko Widodo tersebut, adalah tidak sesuai dengan standar FIFA, baik dari akses pintu yang hanya 1, padahal pintunya berjumlah ratusan. Juga dituding bahwa rumput di lapangan JIS yang juga dituding tidak sesuai standar dari induk organisasi sepak bola dunia itu. Pernyataan tersebut terasa ironis dengan kenyataan yang ada. Pasalnya, yang membangun stadion tersebut, yakni Buro Hapag Limited, adalah firma jasa profesional Inggris kelas dunia yang menyediakan konsultasi teknik, desain, perencanaan, manajemen proyek, dan layanan konsultasi untuk bangunan, infrastruktur, dan lingkungan. Perusahaan ini didirikan di Bath, Somerset pada tahun 1976 oleh Sir Edmund Hapag ketika ia menjabat di University of Bath sebagai profesor arsitektur dan desain teknik. Berbagai bangunan raksasa skala dunia, termasuk gedung pameran, perkantoran, mall, dan stadion olahraga, telah dan akan dibangun oleh Buro Hapag Limited. Di antaranya, One Square di Manchester, Tottenham Hotspur Stadium, Stadion Emirates, Arsenal FC London, arena balap Iskat di Iskat, gedung konser Perth di Perth, British Museum Queen Elizabeth II di London, Museum Riverside di Glasgow, Skotlandia, Museum Liverpool, Inggris, Stadion Olimpiade, London, Inggris, Stadion Everton di Bramley Murdoch Hall, atau Stadion Liverpool. Pingin apa? Pingin dipakai nih, Jis. Bisa nggak cara cepat? Apa cara cepat supaya rumputnya bisa? Karena tadi banyak gol, Pak. Dan banyak, semua orang lihat tuh. Bisa dilihat, dibongkar dan sebagainya. Semua orang lihat. Nah, akhirnya ada solusi. Pakai rumput golf. Berapa lama? 3 bulan. Pilihannya, apakah kita mau renovasi? Bisa pakai kontraktor yang punya ada itu, bisa. Tapi butuh 8-10 bulan. Sementara kita bulan November. Itulah masalahnya, Bang. Kenapa media rame?
Ini agak rame. Kalau kemarin nggak diundang rame-rame lihat JIS. Dan di sana Menteri Basuki kan membuat pengumuman yang mengagetkan orang. Bahwa rumputnya ternyata tidak layak. Ya justru itu. Jadi kalau hanya pintu masuk masih satu, mungkin orang nggak kaget seperti ini. Dan kedua, kalau yang lain itu direnovasi berapa tadi? 20-an juga direnovasi kan? Kenapa yang diributkan coba JIS? Maksud saya diributkan pemerintah. Harusnya pemerintah juga ribut dong renovasi Lah, Bang, yang lain. semua diribut. Enggak rame kayak gini. Ya, karena banyak ramein, Bang. Kita mah gak ada ramein lah. Menteri ngomong Oh, gimana kenapa? karena? Semua lapangan, Pak, di 6 lapangan yang ada, Bang, itu Pak Bas turun. Malah Pak Bas turun, Pak Menpora turun, Pak Erik Ketua Umum turun. Tapi nggak bilang ini nggak layak, nggak begitu. Jadi ada menteri mengkritisi tentang apa yang ada di JIS, akses pintu masuk. Ada menteri lainnya lagi berbicara tentang akses pemain. Drama puncaknya adalah Pak Basuki bersama Pak Erick Thohir membawa rombongan wartawan ke dalam JIS. Lalu udah 3 menteri tambah nih. Perlu lagi seorang vendor untuk berbicara tentang rumput dengan foto yang sedemikian rupa. Dan itu tidak menyatakan mendiskreditkan Anies, tidak. Mana bisa. Sangat jelas amat itu. Lalu Pak Arya, terima kasih banyak untuk ucapannya saat ini. Kita harus lakukan JPO, bisa. Stasiun bisa. Sekarang setelah Anies tidak ada. Bagaimana saat Formula E? Tidak ada satupun BUMN yang ikut. Lalu menyatakan, kita nggak ada masalah kok. Kita ingin semuanya untuk Indonesia kok. Kita ingin semua pemain di lapangan dipakai kok. Mohon maaf kalau saya katakan bullshit. Karena selama ini yang terjadi kan tidak seperti itu. Itu ada di rekam jejak kita semua. Yes. Bagaimana kesulitan yang kita alami selama Anies memimpin. Contohnya Formula E tadi. Jadi, udahlah, kita jujur aja lah. Kenapa jadi seperti ini? Karena yang bangun JIS itu Anies Baswedan. Kalau bukan Anies Baswedan nggak terjadi seperti ini. Karena Anies lah. Makanya kalau benar tidak ada drama, maka ucapan pertamanya adalah bukan akses pintu masuk JIS. Ucapan pertamanya, kita beruntung Jakarta ada stadion bagus seperti Jakarta Nasional. Tapi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kan seperti itu. Kan kalimatnya tidak itu. JIS tidak sesuai standar FIFA. Itu kalimatnya. Belakangan diralat lagi, yang bisa menyatakan standar FIFA atau tidak adalah FIFA. Tapi sudah menyatakan tidak sesuai dengan standar FIFA karena akses pintu masuknya cuma 1. Kita kebanyakan bicara tentang JIS tidak standar FIFA. Sementara FIFA-nya sendiri belum memverifikasi. Saya balik bertanya, PSSI itu didirikan tanggal 19 April tahun 1930 oleh Pak Suradin. Didirikan. Prestasi PSSI tahun 56 kita masuk Olimpiade, itu menahan imbang Uni Soviet. Prestasi terakhir kita yang puncak prestasi kita, tahun 77, PSSI masuk final melawan Korea Utara. Final pra-Olimpiade, tinggal selangkah lagi kita masuk Olimpiade. Tapi kalah di adu penalti. Bahkan saya hafal nama-nama yang gagal menendang bolanya. Oyong Liza dan Anjas Asmara. Lalu kita pulang penonton itu menangis. Itulah puncaknya prestasi PSSI dari tahun 77 sampai hari ini. Yang belum pernah terjadi lagi. Padahal kita sangat berharap Indonesia masuk di Piala Dunia. Masuk di Olimpiade. Kan begitu. Harapan bangsa Indonesia itu. Tugas utama PSSI adalah memajukan sepak bola Indonesia, itu tugas utamanya. Pertanyaan standar saya, punyakah PSSI standar kompetisi kita? Itu yang harus dipertanyakan. Tidak melulu membuat drama di JIS. Kenapa saya pertanyakan itu? Karena Korsel, Jepang, Arab Saudi, startnya sama kita. Mereka sudah berkali-kali menjadi langganan Piala Dunia. Sementara PSSI tidak. Kenapa seperti itu?
Karena memang dikelola secara politis kok. Guys memang mengungkap serangkaian drama dalam upaya mendowngrade pencapresan Anies Baswedan lewat fitnah tentang PSSI JIS. nggak boleh dituding-tuding tanggung jawab soal stadion. Bukan urusannya kok. Urusannya adalah menciptakan kompetisi supaya sepak bola di negeri tercinta ini bisa maju. Jadi kita kembali kepada the beauty of the game. Ya, itu. Dan yang kedua, FIFA menetapkan adanya statuta atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Hormatilah itu. Ya. Kalau soal rumput, soal itu teknis. Saya tak yakin di PSSI ada direktur infrastruktur atau apa yang tanggung jawabnya. Ya. Dan menurut saya, maaf Pak Arya, nggak perlu ketua umum komentar-komentar soal stadion itu loh. Suruh aja direktur teknik atau apa, nggak perlu. Karena kalau ketua umum bicara, itu langsung ada impact-nya gitu. Ya, suka atau tidak suka. Ini yang kita cegah. Karena sepak bola adalah alat persatuan bangsa, bukan alat pecah belah bangsa. Ini didirikan tahun 30 PSSI, sampai sekarang, mohon maaf Pak Arya, saya termasuk pernah jadi pengurus, tapi prestasi yang berhasil secara global itu belum ada. Itu yang tugas yang harus dikerjakan oleh federasi. Jadi kepada semua pihak saya mohon marilah kita jaga persatuan sepak bola. Malu kita sama Pak Suratin. Terkait hybrid seperti yang di JIS ada 3 pola. Saya memang bukan ahli rumput, tapi yang saya tahu ada 3 pola dalam lapangan rumput hybrid. Ada reinforced root, jadi artinya penguatan akar rumput. Ada tipe karpet, lalu ada yang stitching fiber. Jadi yang dijahit. Teknisnya saya nggak paham. Cuma ada 3 pola itu diakui semua oleh FIFA sebagai standar FIFA. Contoh yang seperti di JIS ini sama seperti yang di Allianz Arena, di Wanda Metropolitano Atletico Madrid, lalu juga Spartak Moskow juga sama. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan hal yang asing dalam sepak bola. Pertimbangan lainnya kenapa hybrid, 5% sintetis, 95% rumput alami, karena daya tahan lama. Kedua, menyerap air lebih banyak. Ketiga, lebih cocok di daerah pesisir. Dan menurut saya dengan area Jakarta Utara, Papanggo itu memang ini yang paling cocok. Jadi resisten publik atau logika sepak bola itu ketika akan ganti memang jadi sensitif. Terutama buat yang ada di sisi politis, ketika rumput atau mahkota itu diganti, maka memang ada sentuhan sensitivitas. Seolah-olah mahkota itu mau diganti, seolah-olah salah gitu loh. Maka konsep ini yang harus dipahami. Konsep Buro Hapol waktu bikin ini terkait dengan roof yang memang melingkari itu dan juga sinar matahari yang masuk harus didorong dengan grow light dan sebagainya, lalu pilihan rumput yang hybrid, itu memang harus dipahami secara utuh. Gitu loh. Sehingga kita tidak terpotong-potong memahami JIS. Itu tentang rumput. Lalu tentang misalnya kapasitas stadion 82, ini luar biasa. Karena kalau FIFA menaruh kategori 1, 2, 3, 4. Kategori 1 yang ini semuanya bisa masuk standar FIFA. Tapi kategori 1 ini udah yang paling tinggi, minimum seatnya 40.000. JIS 82.000. Kapasitas stadionnya single seat lagi. Ini luar biasa gitu loh. Jadi sebagai insan bola saya kagum. Saya merasa ini luar biasa ini stadion single seat. Hospitality-nya ada. Bench pemain ada. Ruang ganti 4, ruang medis semua ada, fasilitas kelengkapan pertandingan. Room doping control ada. Jadi semuanya mengikuti FIFA guideline standar stadium. Itu diikuti. Lalu soal lampu, floodlight. Kan itu juga banyak persoalan di stadion-stadion kita lah. Sangat minim. Nah, JIS itu 2.400 lux. Ini tinggi sekali. Karena untuk FIFA standar penerangan lampu itu, floodlight, ada 4 macam ABCD. Yang untuk Piala Dunia utama itu A kategorinya. Berapa tuntutannya? 1.500 lux. Untuk Piala Dunia U20 standarnya yang B. Berapa ukurannya? 1.000. Yang Piala Dunia U17 standar penerangannya itu standar yang C.
Berapa itu 700? Jadi kalau standar C 700 Piala Dunia U17 kalau pakai di JIS memenuhi enggak? Sudah melampaui 2.400. Jadi menurut saya dari sisi itunya JIS sudah luar biasa. Bahwa belum diverifikasi secara apa itu? Secara formal, yaitu tadi sudah disampaikan kan, pengajuannya sudah ada tetapi JIS belum diverifikasi secara formal oleh FIFA supaya berstandar bertaraf FIFA atau memenuhi itu. Nah makanya saya bilang ini perlu segera diselesaikan supaya kita tidak berpolemik gitu loh. Antara logika sepak bola dengan unsur-unsur lain seolah-olah berhadapan. Padahal kalau yang saya inginkan, makanya saya bilang saya mau bicara dalam koridor bola karena saya melihat unsur-unsur itu. Unsur-unsur yang menurut saya luar biasa dalam sebuah stadion 82 ini nggak mudah. Kapasitas seperti itu single seat. Jadi ini akan menjadi opsi lain lah buat pengembangan sepak bola terutama di Jakarta. Dan terkait U17 saya senang kalau itu jadi alternatif ketika GBK nggak bisa menjadi salah satu pilihan. Ajukan 6 stadium karena Piala Dunia U17 bisa minimal 4, 6 atau 8 stadium. Jadi saya pikir pun kalau yang paling akan dihadiri banyak itu kan pertandingan yang melibatkan kita ada tuan rumah. Kalau kita tuan rumah saya pikir potensi penontonnya tinggi. Tetapi kalau stadion-stadion yang kecil adalah grup-grup lain lah. Dan kita akan ada di grup A karena sebagai tuan rumah. Sementara itu, berbagai kalangan menilai bahwa tudingan tersebut justru menjadi bumerang bagi Erick Thohir dan Menteri Basuki. Karena, dengan demikian, diri mereka malah terlihat pongah di mata rakyat dan juga dunia internasional. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. بنحب بعض